Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas mata kuliah manajemen operasional dengan pokok bahasan manajemen proyek. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam manajemen proyek yang pertama adalah menjelaskan pengertian proyek dan bagaimana pengaturan proyek. Yang kedua adalah menganalisis proyek menggunakan model perencanaan jaringan. Proyek dapat didefinisikan sebagai suatu urutan pekerjaan yang saling berkaitan. Ya, di sini kita harus garis bawahi berkaitan. Biasanya diarahkan pada suatu output utama dan dilaksanakan selama satu periode waktu yang signifikan. Sedangkan pengertian dari manajemen proyek itu sendiri dapat didefinisikan sebagai suatu perencanaan, pengarahan, dan pengendalian sumber daya agar dapat mengatasi kendala teknis, biaya, dan waktu proyek. Nah, berikutnya kita masuk ke organisasi proyek. Organisasi proyek dibagi atas 3. Yang pertama adalah proyek murni, yaitu suatu struktur untuk mengatur proyek di mana suatu tim independen bekerja penuh waktu pada proyek tersebut. Kemudian yang kedua adalah proyek fungsional. Dalam struktur ini, anggota tim diberi tugas dari unit fungsional organisasi. Anggota tim tetap menjadi bagian dari unit fungsional mereka dan umumnya bukan merupakan tim yang khusus dibentuk untuk menangani proyek tersebut. Kemudian yang ketiga adalah proyek matriks. Proyek matriks ini adalah proyek perpaduan antara proyek murni dan fungsional. Setiap proyek dikerjakan oleh anggota-anggota dari area fungsional yang berbeda. Manajer proyek yang berdedikasi memutuskan mana yang perlu segera dikerjakan dan kapan pengerjaannya, tetapi manajer fungsional mengendalikan siapa saja yang akan dipekerjakan. Kemudian kita masuk ke berikutnya, yaitu menganalisis proyek menggunakan model perencanaan jaringan. Tahun 1950 ada 2 model yang dikembangkan. Yang pertama adalah model jalur kritis atau CPM. Nah, CPM ini didasarkan pada asumsi bahwa waktu proyek dapat diperkirakan secara akurat dan bahwa waktu tersebut tidak bervariasi. Yang kedua adalah program evaluasi dan teknik peninjauan ulang atau PERT. Tahun demi tahun, antara kedua metode ini tidak ditemukan perbedaan yang signifikan. Maka dalam pertemuan ini yang akan kita bahas hanya CPM. CPM merupakan urutan aktivitas yang membentuk mata rantai terpanjang. Ya, berarti perlu digarisbawahi mata rantai terpanjang terkait dengan waktu penyelesaian. Jika salah satu aktivitas dalam jalur kritis yang tertunda, seluruh proyek akan tertunda. Ada banyak jalur yang sama panjang dalam jaringan, sehingga terbentuk banyak jalur kritis yang sangat mungkin terjadi dan bahkan seringkali muncul. Menentukan informasi penjadwalan masing-masing aktivitas dalam proyek adalah tujuan utama dari CPM. Teknik ini memperhitungkan kapan suatu aktivitas harus dimulai dan diakhiri, serta apakah aktivitas tersebut masuk dalam jalur kritis. Ada 4 langkah dalam metode jalur kritis. Yang pertama adalah identifikasi aktivitas, yang kedua adalah penyusunan urutan aktivitas dan jaringan, yang ketiga adalah menentukan jalur kritis, dan yang keempat adalah menentukan early start maupun early finish dan late start dan late finish. Untuk menggambarkan keempat langkah ini, kita mengambil sebuah contoh produksi prototipe komputer kecil. Ya, produksi ini membutuhkan waktu kurang dari setahun, yaitu sekitar 8 bulan atau 35 minggu saja. Kita identifikasi dulu aktivitas yang akan dilakukan untuk pembuatan prototipe komputer kecil. Aktivitas yang muncul untuk pembuatan prototipe komputer kecil ada 7.
Yang pertama harus merancang dulu komputernya, yang kedua adalah membuat prototipenya, kemudian yang ketiga adalah mengevaluasi peralatan, yang keempat menguji peralatan, yang kelima adalah laporan peralatan, kemudian yang keenam adalah spesifikasi metode, dan yang ketujuh adalah laporan akhir mengenai semua aspek. Itu adalah langkah pertama. Langkah kedua adalah menyusun urutan aktivitas dan jaringan. Menyusun urutan aktivitas ya. Menyusun berarti kita mulai kegiatan A, kita beri tanda sebagai A, berarti kegiatan B itu adalah membuat prototipe, kegiatan C adalah mengevaluasi, peralatan D adalah menguji, E adalah membuat laporan peralatan, F adalah laporan metode, dan G adalah laporan akhir. Berikutnya, semua aktivitas ini kita hanya menyebutkan tandanya saja. Setelah disepakati bahwa satu kegiatan ini memiliki waktu pengerjaan untuk pekerjaannya A diselesaikan kurang lebih dari 21 minggu, B 5 minggu, C 7 minggu, D 2 minggu, E 5 minggu, F 8 minggu, dan G adalah 2 minggu. Ya, kita lihat satu contoh untuk membuat jaringannya. A, kita beri lingkaran A. Lingkaran ini adalah sebuah aktivitas. Aktivitas A membutuhkan waktu 21 minggu. Kemudian aktivitas B membutuhkan waktu 5 minggu. Kemudian aktivitas B ini ada pendahulu langsung. Maksudnya di sini adalah pendahulu langsung adalah pekerjaan yang harus selesai sebelum B ini muncul. Jadi B ini tidak bisa dikerjakan kalau A ini belum selesai ya. Berarti akan ada panah yang mewakilinya. Berarti ini pekerjaan pendahulu. Begitu pula selanjutnya aktivitas C. Ada kegiatan pendahulunya yaitu A. Saya langsung ke aktivitas E. Kegiatan pendahulunya ada 2, C dan D. Berarti akan muncul 2 kali panah. Dan seterusnya sampai ke dengan aktivitas itu selesai. Jadi kalau kita melihat gambar ini merupakan gambar jaringan kegiatan A, dimulai dari A dan diakhiri dengan G. Berarti ada beberapa jaringan. Oke. Berikutnya kita akan menentukan, langkah ketiga adalah menentukan jalur kritis. Jalur kritis adalah urutan aktivitas terpanjang dari aktivitas yang terkait dalam jaringan dan merupakan jalur yang tidak memiliki slack time. Oke. Nah, seperti ini. Ini adalah menentukan jalur kritis ya. Kita lihat dulu jalur-jalur apa saja yang terbentuk. Yang pertama, jalur A ke B, ke D, ke E, dan ke G. Ingat ya, jalur ini adalah aktivitas dimulai dari A dan diakhiri dari G. Dari sini terbentuk satu kegiatan dengan jumlah waktu 35 minggu. 35 minggu ini didapat dari jumlah waktu 21, B5, D2, E5, dan G2. Kalau di total hasilnya adalah 35. Berikutnya, jalur kedua, A, C, F, dan G. Total waktu pekerjaan adalah 38 minggu. Aktivitas yang ketiga, A, B, D, F, dan G adalah 38 minggu. Dan yang keempat adalah A, C, E, dan G adalah 35 minggu. Dari keempat jalur yang ada, bisa dilihat bahwa ada 2 jalur kritis. Yang pertama adalah A, C, F, dan G, dan yang berikutnya adalah A, B, D, F, dan G. Ingat ya bahwa jalur kritis itu adalah jalur yang memiliki urutan waktu terpanjang. Berarti ini membutuhkan waktu 35 minggu ya. Oke.
Oke. Kemudian kita lihat menentukan jadwal mulai atau selesai terdahulu dan memulai atau selesai terlambat. Kita perhatikan jadwal early start atau memulai terdahulu, yaitu jadwal yang berisi semua aktivitas pada waktu early start. Untuk aktivitas yang tidak ada dalam jalur kritis, ada slack time antara akhir suatu kegiatan dengan selanjutnya. Jadwal early start menyelesaikan proyek dan semua aktivitas sesegera mungkin. Sedangkan jadwal LS yaitu membuat aktivitas yang dapat dimulai selambat mungkin tanpa menunda tanggal penyelesaian proyek. Kita lihat. Contoh untuk menentukan IS, IF, LS, dan LF. Suatu kegiatan A, misalkan ini kegiatan A, satu kegiatan selalu dimulai dengan angka 0 karena baru dimulai. Kemudian sebelah kanan kegiatan tersebut merupakan IF. IF ini adalah early finish, berarti selesai terdahulu. Sedangkan yang di bawah adalah LF, selesai terlambat. Untuk kegiatan berikutnya, IF ini merupakan IS untuk kegiatan selanjutnya. Berarti angka yang ada di sini akan pindah ke sini, IS. Dan IS ini ditambahkan dengan waktu yang dibutuhkan untuk satu aktivitas, itu akan menghasilkan IF. Ini hanya sebuah contoh ya, berarti ini akan ada dua aktivitas dimulai dari A dan diakhiri di C. Berarti IF ini kemudian, karena ini sudah merupakan kegiatan akhir, IF ini kemudian menjadi LF atau last finish. Dari last finish ini dikurangi dengan jumlah waktu pengerjaan akan menghasilkan last start. Last start di sini akan menjadi LF di kegiatan setelahnya, tapi mundur ya, kita hitung mundur. Kita ambil contoh. Sebuah kegiatan dimulai dari A, dimulai dari 0. Kegiatan A ini dikerjakan dalam 21 minggu, maka IF-nya adalah 21. IF ini pindah menjadi IS di kegiatan berikutnya. 21 pindahkan ke sini 21. 21 ditambahkan dengan jumlah waktu yang dibutuhkan untuk aktivitas C yaitu 7, maka menghasilkan 28. 28 IF karena ini merupakan pekerjaan akhir, maka otomatis menjadi last finish. 28 turun ke bawah menjadi last finish. Last finish dikurangi dengan jumlah waktu untuk penyelesaian aktivitas C, maka menjadi 21. 28 kurang 7 menjadi 21. 21 ini akan pindah ke sini menjadi LF. Nah, kita lihat penentuan IS, IF, LF, dan LS-nya untuk aktivitas yang telah dibahas sebelumnya. Nih, kita ada aktivitas A, B, C, D, E, F. Ya, jaringan kegiatan B didahului oleh A, kemudian begitu pula C didahului oleh A, D didahului oleh B, kemudian E didahului oleh C dan D. Nah, kita lihat penentuan IS-nya. Kegiatan A dimulai dengan selalu angka 0. 0 ditambah 21 menghasilkan nilai IF, itu 21. IF ini kemudian akan pindah menjadi IS di kegiatan berikutnya. Oke, C 21. Ini pindah, 21 ditambah 7 menghasilkan 28. 28 kemudian dipindahkan ke sini menjadi 28 ditambah 8 menjadi 36. 36 kemudian pindah ke sini. Oke, begitu pula kegiatan selanjutnya. Kita ke B. B 21 pindah,
B ditambah 5 adalah 26. Kemudian dari 26 pindah ke D, 26 tambah 2 adalah 28. Ya, 28 pindah menjadi 33. Dari 33 ini menghasilkan kegiatan aktivitas 33. Ini tadi sudah dijelaskan di slide sebelumnya bahwa ada yang namanya slack time. Nah, ini dia menjadi slack time. Slack time. Kenapa slack time di sini? Karena nilai yang ada di sini tidak langsung masuk ke sini, tapi nilai yang dari sini yang masuk karena ini bukan merupakan kegiatan jalur kritis, ya. Jadi yang hanya merupakan jalur kritis yang akan diambil waktu early start-nya maupun early finish. Oke. Selanjutnya nah, 36 tambah 2 adalah 38. Lanjut ke last finish dan last start. Last finish tadi sudah dijelaskan bahwa early finish di kegiatan akhir ini akan menjadi last finish di kegiatan akhir. Ya. Tuh, 38 sama. 38 dikurang 2 akan menghasilkan 36. Nah, dari sini tadi sudah dijelaskan bahwa ada jalur kritis dan bukan jalur kritis. Jadi, kita tidak bisa langsung turun. Kita bisa ke sini, cuman alangkah baiknya kita mengikuti jalur kritis yang sudah terbentuk. 36 naik 36 kurang 8 28, kemudian 28 turun ke bawah, 28 kurang 2 26, 26 pindah ke sini menjadi 21. Kemudian dari sini juga boleh pindah ke sini 28 kurang 7 menjadi 21. Nah, kemudian 21 ini pindah ke sini, ini kan 21 dan di sini sama, berarti saat kita mengambil yang mana saja selama dia masih dalam jalur kritis. 21 kurang 1, 21 adalah 0. Penyelesaian terakhir adalah yang bukan masuk dalam jalur kritis atau kegiatan E, karena ada slack time. Berarti 36 pindah, 36 dikurang 5 harusnya 31. Nah, yang membedakan ini adalah slack time-nya. Oke, saya rasa penjelasan saya untuk manajemen proyek cukup sampai di sini. Terima kasih, selamat mengerjakan tugas.